Bapak Ibu yang ada di download itu, ada yang mengirimkan terkait dengan modul, ada juga apa itu PBL ya, JBL. Berarti semua itu yang diujikan ya. Jadi untuk menyegarkan kembali apa yang sudah Bapak Ibu kemarin itu dipelajari, sudah kemudian juga dicoba didiskusikan, ada juga hubungan di resum, ada juga kemudian bahkan sudah dinilai, kemudian sekarang mungkin sudah hampir penghujung ya, jadi kemudian atau sebelum memasuki materi-materi yang baru, coba kemudian dievaluasi kembali. Harapannya dengan memasuki jenjang-jenjang berikutnya, yang kemarin tidak kemudian lupa. Itu. Jadi ada kemudian ujian kompre. Kompre ini juga liputannya sangat banyak sekali berkaitan dengan modul, berkaitan dengan TPK, berkaitan dengan pembelajaran, model-model pembelajaran, dengan TPK-nya, dengan host-nya, kemudian terkait dengan PBL, PJBL, cakupannya sangat banyak sekali. Baik, Bu Nur Halimah, mengajar di mana, Bu? Saya di MTS Negeri 1 Balikpapan, Ustadz. MTS, berarti ngajari kelas berapa ini? Kelas 7, Ustadz. Kelas 7, bahasa Arab? Iya, siap. Bahasa Arab. Baik, Bu Halimah sudah juga menerapkan proses pembelajaran dengan berbasis TPEK? Alhamdulillah sudah, Ustadz. Kebetulan anak-anak itu kalau pembelajaran diperbolehkan memang membawa handphone kalau jika diperlukan. Oh ya, tapi tetap diwaspadai Bu ya, dipantau Bu ya. Siap, Ustadz, pasti. Ya, ada juga kemudian berbasis HOTS Bu ya. Ya, siap, Ustadz. Higher Order Thinking Skill. Iya, gambarannya seperti apa itu Bu? Jadi HOTS itu kan terkait kognitif ya Ustadz, ada kognitif 1 sampai kognitif 6. Nah, dari yang mengetahui itu kognitif 1, kemudian memahami kognitif 2, kemudian menerapkan kognitif 3, kemudian menganalisis di kognitif 4, kognitif 5 ada mengevaluasi, dan kognitif 6 ada mengkreasi atau menciptakan. Nah, untuk di kelas 7 sendiri Ustadz, itu karena latar belakang yang berbeda, banyak perbedaan ya Ustadz dari gaya belajar, pengetahuan, pengalaman belajar, dan lain-lain. Jadi di kelas 7 itu memang awal-awal masih banyak yang lots daripada hots-nya Ustadz. Karena masa-masa peralihan dari SD ke MTS itu bukan sesuatu yang mudah dengan karakteristik yang beragam dalam satu kelas. Jadi untuk ke HOTS itu masih perlahan, masih di tahap lots. Proses Bu ya? Ya, siap Ustaz. Ya, jadi memang ada tahapan-tahapan yang itu harus kemudian juga dilalui, tahapan-tahapan yang harus juga kemudian diperhatikan dalam pembelajaran yang berbasis host. Intinya dalam pembelajaran berkait host itu kita berusaha untuk mengajak peserta didik itu untuk menerima bagaimana saat ada masalah, bagaimana kemudian memecahkannya, mendiskusikannya, mengajak mereka bagaimana berpikir secara kreatif, kritis, termasuk juga mampu untuk berargumen, dan juga ujung-ujungnya mampu untuk memutuskan masalah tersebut, memberikan keputusan. Ini saya kira Bapak Ibu kaitannya dengan kurikulum Merdeka juga, ini kan arahnya kita berharap siswa itu aktif ya. Jadi paling tidak siswa itu tidak hanya sebagai wadah yang menerima informasi, tapi ini dibalik kondisinya bahwa siswa itu diminta untuk lebih kreatif, bisa kemudian memaksimalkan daya nalarnya, daya berpikirnya, imajinasinya, itu semua yang ingin dihasilkan, yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang berbasis HOTS ini dalam kurikulum Merdeka itu. Baik. Ini Bu Istiqomah. Pak Dantas. Laptopnya ini emang kurang benar. Ustazah Nur Halimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim.